Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dipertemukan berjumpa kembali dengan bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita mulai 1 Ramadan hingga nanti selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa memberikan asar kepada diri kita menjadi hamba Allah yang benar-benar mutakin, yang bisa mengamalkan dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 golongan yang selalu dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selalu dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang berbunyi al jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin, bahwa surga merindukan 4 golongan. Siapa 4 golongan itu? Yang pertama adalah orang talil Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kitab umat Islam, bukan hanya sekedar kita membacanya, tetapi kitab umat Islam tersebut kita jadikan sebagai pedoman dalam menjalani semua kehidupan. Karena Al-Quran memuat semua aspek kehidupan. Semuanya ada di dalam Al-Quran, tergantung kita. Banyak orang stres, banyak orang gila, banyak orang galau dan lain sebagainya karena mereka meninggalkan Al-Quran. Bahwa segala sesuatu permasalahan semuanya sudah ada di dalam Al-Quran, sudah dijawab di dalam Al-Quran. Tergantung diri kita mau apa tidak menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Bahkan di kalangan sekarang, di zaman sekarang, Al-Quran hanya sebagai tontonan, bukan lagi sebagai tuntunan kebanyakan di antara kita. Ini adalah sebagai pengingat bagi diri kita. Bagaimana di dalam bulan suci Ramadan, mari kita tingkatkan amal ibadah kita. Salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Karena ada sebuah hadis yang berbunyi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran nanti akan memberikan pertolongan kepada kita di hari kiamat. Li ashabi, bagi siapa? Bagi orang yang membaca Al-Quran, bagi orang yang mengamalkan Al-Quran dan lain sebagainya. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah wahafidul lisan. Wahafidul lisan, yaitu orang yang selalu menjaga lisannya. Di zaman digital seperti sekarang, bukan hanya lisan kita yang berbicara, tetapi hati juga, tetapi tangan kita bisa berbicara melalui ketikan di HP kita, di komputer dan sebagainya, untuk menyebarkan sesuatu yang tidak baik, berita hoax dan lain sebagainya. Itu termasuk orang yang tidak bisa menjaga lisannya. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan ini, mari kita jaga lisan kita, jangan sampai kita, tangan kita mengucapkan hal-hal yang bisa dianggap itu membatalkan puasa kita, mengurangi dari pahala puasa kita. Karena apa? Tidak bisa menjaga lisannya, sering menyakiti orang lain dengan melalui omongannya,
termasuk dengan ribanya membicarakan orang lain dan lain sebagainya. Mari kita jaga. Yang ketiga yaitu wamut imuljian. Wamut imuljian yaitu orang yang memberikan makan terhadap orang yang lapar. Apalagi di bulan suci Ramadan banyak sekali sedekah-sedekah ketika menjelang buka puasa dengan berbagai macam takjil. Baik itu dilakukan di jalan, di masjid, di musola, di tempat-tempat yang lainnya. Banyak itu dilakukan. Karena apa? Karena pahala ketika kita sedekah di bulan suci Ramadan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang keempat adalah orang yang dirindukan oleh surganya Allah, yaitu wasoimin di syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Tentu puasa kita bukan hanya sekedar puasa, tapi benar-benar puasa, karena arti daripada puasa adalah imsak, menahan diri dari hawa nafsu kita yang selalu mengajak kepada hal-hal yang jelek, hal-hal yang negatif yang bisa merusak amal ibadah kita. Jadi puasa yang benar adalah benar-benar puasa dengan niat yang benar, lillahi ta'ala, karena Allah, karena ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan tujuan-tujuan yang lain. Oleh karena itu mari kita tata niat kita, puasa kita. Jangan sampai puasa kita menjadi puasa yang sia-sia, yang tidak mendapatkan apa-apa dari pahala puasa tersebut. Mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah, ada motivasi, ada semangat bagi kita untuk terus beribadah, meningkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.